apa yang kita bisa dapatkan enak di zaman sekarang. Tidak ada. Meskipun dalam bungkusannya mereka selalu bilang bahwa semua adalah sudah dilakukan sebaik mungkin. Tetapi akal sehat, kita melihat dari kacamata akal sehat, itu tidak kita temukan sekarang. Maka apa yang direncanakan oleh adik-adik mahasiswa kita tanggal 11, kita harus memberikan support dan memberikan dukungan kepada seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jelas ya, sistem presidensial kita itu mengatur yang dikenal itu adalah pertanggungjawaban presiden, begitu. Jadi jika pun kemudian menteri membuat kesalahan, maka itu adalah tanggung jawab presiden. Karena menteri-menteri itu kan bekerja di bawah presiden, yang mengangkat juga presiden. Soal wacana penundaan pemilu 3 periode dan lain-lain ini kan membuat gaduh nih, itu. Kerja fokus saja mereka mengurus yang di depan mata ini, belum tentu paripurna ya hasil kerjanya, apalagi kemudian membahas persoalan-persoalan lain begitu. Tak disangka ucapan Ruslan Buton di tanggal 11 April 2022 terbukti pimpin demo. Isu Presiden Jokowi 3 periode diduga digerakkan secara terstruktur oleh rezim penguasa. Para menteri pembantu presiden diduga melakukan berbagai upaya untuk memuluskan presiden 3 periode. Dengan sumber daya yang dipunyai, diduga kuat mereka telah menggerakkan lembaga survei dan media tertentu menggalang opini dari sembunyi-sembunyi dan malu-malu. Kucing sampai terang-terangan tidak tahu malu, kata mantan Menteri Keuangan RI, Fuad Bawazir pada Senin 4 April. Namun beragam cara yang dilakukan penguasa untuk melanggengkan Presiden Jokowi sejauh ini tidak disambut baik oleh rakyat. Rakyat bergeming tidak terpengaruh. Rakyat memegang semangat reformasi Presiden maksimal 2 periode, tegas Fuad. Jika diteruskan isu Presiden Jokowi 3 periode hanya bikin makin keruh rakyat vs pemerintah. Pihaknya mengurai terjadi konflik of interest yang kasat mata merugikan negara dengan adanya isu penundaan pemilu dan atau perpanjangan masa jabatan presiden. Banyak kebijakannya dan aturan garis undang-undang beraroma untuk kepentingan sang menteri sekaligus pengusaha dan konco-konconya. Mereka belum puas berburu keuntungan dan masih perlu waktu atau perpanjangan jabatan, begitulah katanya. Fuad menganalisa, ada perubahan isu dari Presiden 3 periode menjadi penundaan pemilu. Sebab bila dipaksakan, Jokowi tidak akan dipilih rakyat jika memaksakan 3 periode. Oleh karenanya, para pihak-pihak di belakang Presiden Jokowi ini tidak mau mengambil risiko dengan tidak dipilih lagi, makanya banting setir ke perpanjangan 3 tahun alias penundaan pemilu. Semua happy, tidak bersusah payah, dapat 3 tahun gratisan termasuk DPR, DPD, dan DPR berdasarkan DPRD. Dapat 3 tahun gratisan termasuk DPR, DPD, dan DPRD. Begitulah tandasnya. Dapatkan warta harian terbaru lainnya dengan mengikuti portal berita Jawa News dan akun Instagram Jawa News. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan AHY mengancam wacana perpanjangan jabatan presiden juga periode di masa pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi saat ini. Wacana soal penundaan pemilu dan juga perpanjangan jabatan presiden 3 periode itu kami nilai sebagai bentuk nyata pemufakatan jahat, kata AHY di Yogyakarta Rabu petang 6 April 2022. Putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menegaskan, Partai Demokrat sama sekali tak setuju rencana perpanjangan jabatan presiden itu direalisasikan dengan cara apapun. Saya ulangi, perpanjangan jabatan presiden hingga 3 periode itu memufakatan jahat dengan melanggengkan kekuasaan, kata AHY. AHY menyoroti sejumlah pihak yang mendukung wacana perpanjangan jabatan presiden itu dengan dalih asalkan konstitusional. Hati-hati kalau mengotak-atik dan mengakali konstitusi, lalu menganggap rencana itu konstitusional, maka sebenarnya kita telah mengkhianati semangat reformasi, ujar AHY. Artinya bangsa ini mundur sekian puluh tahun ke belakang lagi, padahal masa reformasi itu sudah kita lalui dengan berdarah-darah, ujar AHY. Reformasi 1998, AHY melanjutkan. Menjadi momen bersejarah ketika Indonesia akhirnya berhasil mengoreksi perjalanan bangsa yang sudah terlalu jauh membiarkan kejadian pelanggaran kekuasaan, pelanggengan kekuasaan yang dilakukan Orde Baru. Pelanggengan kekuasaan era Orde Baru itu diikuti berbagai praktik-praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, kata dia. AHY mengingatkan, para aktivis 1998 dan masyarakat saat itu memilih resiko turun ke jalan untuk menciptakan gelombang reformasi yang besar demi menumpangkan kekuasaan yang terus dilanggengkan selama 32 tahun itu. Gelombang reformasi saat itu menjadi pengingat bahwa sesuatu kekuasaan yang berlebihan
yang tak akan check and balance-nya, maka akan merugikan negeri ini. Begitulah ujarnya. AHY tak memungkiri, memang kekuasaan itu menggoda. Namun ia minta jangan sampai pelanggengan kekuasaan itu terjadi lagi dengan dalih apapun. Tidak ada diterima akal sehat ketika ingin memperpanjang kekuasaan tapi tanpa melihat umum. Negara mana yang seperti itu? Indonesia negara demokratis, begitulah kata dia. Ketika mereka pendukung perpanjangan jabatan, memperpanjang kekuasaan lebih dari sehari saja tanpa pemilu. Mereka sebenarnya sudah tidak legitimate karena tidak mendapat mandat dari rakyat. Begitulah katanya. AHY melanjutkan sangat berbahaya ketika masyarakat dikelabui dengan cara yang dicari-cari dan alasan tak masuk akal soal perpanjangan jabatan presiden itu. Misalnya saja alasan perpanjangan jabatan itu dimaksudkan dalam amandemen. AHY merasa bingung bunyi ketentuannya akan seperti apa. Sebab tidak ada kegentingan yang memaksa sehingga jabatan itu harus diperpanjang. Yang memaksa itu, negara-negara lain justru melakukan percepatan periode kekuasaan, bukan malah memperpanjang kekuasaannya, kata dia. Lucunya kata dia saat pemilihan kepala daerah atau pilkada 2020 lalu, alasan soal pandemi tidak digunakan. Sebaliknya pemerintah, ujar AHY, saat itu justru menilai tak ada alasan menunda pilkada. Namun menjelang 2024, alasan itu tak dipakai lagi sehingga menimbulkan kecurigaan besar. AHY khawatir jika kemunduran proses demokrasi berbentuk perpanjangan jabatan ini terus dibiarkan, maka bisa jadi ke depan Indonesia seakan tak masalah mundur lebih jauh. Bisa jadi ke depan pemilu langsung diganti lagi ke ruang MPR. Lalu berikutnya kita masih mundur. Lalu berikutnya kita makin mundur dengan mengangkat presiden seumur hidup. Begitulah ujarnya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegur menterinya yang getol menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode serta penundaan pemilu 2024. Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam sidang kabinet paripurna yang dihadiri oleh seluruh menteri hingga kepala lembaga di Istana Negara Selasa 5 April 2022. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan perpanjangan masa jabatan presiden. Ndak, ujar Jokowi dalam pengantar pembuka sidang kabinet yang ditayangkan ulang di YouTube Sekretaris Presiden kalau ada kegentingan.